nikmat iman, nikmat ukhuwah, sehingga kita masih diberikan olehnya kesempatan untuk bisa menghadiri acara kajian Muslimah FOSI FT Unila berkolaborasi dengan Kataris UII yang bertemakan Psychological First Aid, Returning Our Hearts to Allah. Salawat beserta salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merupakan salah satu umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anissa Claudia Salsabila sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya acara kajian pada sore hari ini. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan dari Wakil Ketua Umum FOSI FT Unila, keempat sambutan dari Ketua Imam Mupsi UII, kelima penyampaian materi, keenam tanya jawab, ketujuh closing statement, kedelapan penyerahan sertifikat dan dokumentasi, kesembilan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Rofa Hiatal Ais. Kepada Saudari Rofa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا
الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rofahi Atal Ais yang telah memandu acara pada kali ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Acara ketiga yaitu sambutan dari Wakil Ketua Umum FOSI FT Unila yang akan dipandu oleh Saudari Zahra Hanifah Amrul. Kepada Saudari Zahra, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini off cam karena sedang di luar dan kurang kondusif. Pertama-tama yang terhormat kepada Mbak Wirdatul selaku pemateri kajian pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Imam Mufti UI serta teman-teman panitia Kamus dan Katarsis yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengadakan kajian pada hari ini meskipun secara online. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Wirda yang sudah bersedia menjadi pemateri pada kajian hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta atas terselenggaranya kajian kamus dan katarsis pada hari ini. Kajian ini merupakan salah satu dari Prokja departemen kami, yaitu kemuslimahan, yang mana di Kemusliman FOSI FT sendiri kajian ini sudah yang ke-6, dan pada kali ini berkesempatan collab dengan Imam Mufti UII. Tema kajian diangkat kali ini yaitu berkaitan dengan fenomena baik terjadi akhir-akhir ini, yaitu adanya para mahasiswa yang memiliki rasa cemas berlebih ataupun sering merasa tertekan dengan keadaan yang tidak menentu. Maka dari itu, kajian ini dilaksanakan untuk membantu meringankan teman-teman sekalian yang sekiranya memiliki permasalahan tersebut. Harapannya dengan adanya kajian ini mampu mencapai tujuan ataupun target yang berkaitan dengan tema kali ini. Saya selaku Wakil Ketua Umum FOSI FT mohon maaf bila dalam acara ini masih banyak kekurangannya. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zahra atas sambutannya. Lanjutkan pada acara keempat, yaitu sambutan dari Wakil Imam Mufti UII yang akan dipandu oleh Saudari Dewi Nurinda Sri. Kepada Saudari Dewi, dipersilahkan. Ya, lepas. Jadi tunjuki dia tuh tawar kabar. Yang terhormat selaku pemateri teman-teman dari FOSI yang
Di sini saya tidak akan berlama-lama mengucapkan sambutan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena pasti di sini sudah mengajak teman-teman untuk bahwa harapannya dengan dia yang mungkin saat ini sedang terganggu apapun dan mungkin sempat seperti di dan semoga dengan adanya webinar mengenai psychological factor ini tidak hanya berguna tapi nanti teman-teman ini bisa menyampaikan lagi ilmunya ini harapannya kegiatan sore ini bisa berikan banyak perhatian bersama baik yang sedang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan juga panitia tentunya yang sudah meluangkan waktu di saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi atas sambutannya. Dilanjutkan pada acara inti pada sore hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Tiara Tabita. Kepada Saudari Tiara, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai juga pada acara inti kita. Pada sore hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Wirdatul Anisa. Kalau tak kenal maka tak sayang, maka saya akan membacakan CV narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Wirdatul Anisa. Kak Wirdatul Anisa Kak Wirdatul Anisa merupakan psikolog klinis yang memiliki kepedulian terhadap isu ketahanan keluarga dan kesehatan mental, khususnya pada anak dan remaja. Adapun pendidikan Kak Wirdatul Anisa yaitu lulusan SMA Negeri 1 Yogyakarta, program Sarjana Psikologi Universitas Indonesia, dan program Magister Psikologi Profesi Bidang Klinis pada Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan Kak Wirdatul Anisa saat ini yaitu sebagai psikolog Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun Kak Wirdatul Anisa ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman sebagai seorang psikolog seperti tim psikolog sahabatku, tim psikolog komunitas kesehatan mental teman baik, lalu juga sebagai konselor pendampingan psikososial Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras DIY, serta masih banyak lagi pengalaman lainnya dari Kak Wirdatul Anisa yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana nih kabarnya Kak Wirda? Sehat, Alhamdulillah. Kak Alhamdulillah. Tiara. Semoga selalu diberi kesehatan ya Kak. Amin, amin. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Lagi apa ya? Ya pekerjaan sehari-hari praktek kayak gitu. Kemarin sempat mengisi pelatihan di luar kota juga, jadi baru pulang hari apa ya? Rabu kemarin baru pulang. Wah, jadi Kak Wirda ini benar-benar sibuk banget sebenarnya ya, teman-teman. Cuma khusus buat kita, buat kajian kita saat ini, Kak Wirda menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada kajian sore ini. Alhamdulillah, eh, waktunya bisa ya Kak Wirda ya sore ini. Alhamdulillah, iya betul. Oke, mungkin nggak lama-lama ya Kak. Langsung Mm-mm. aja kita persilakan Kak Wirda untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini, yaitu Psychological First Aid Returning Our Heart to Allah. Kepada Kak Wirda, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih
Kak Tiara, dan nanti mohon untuk diingatkan ya kalau misalnya waktu ya sudah deket habis. Siap, Karena Kak. kalau sudah ngomong nih kurang suka lupa waktu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore ini silahkan menuliskan kabarnya di kolom chat. Saya pengen tahu kabarnya gimana nih. Terus ini kira-kira dari mana aja nih ya? Oh, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah antusias belajar. Oh, ada dari Solo. Sehat, alhamdulillah ya. Solo, Kendal, Jogja, Lampung, Makassar. Oh, macam-macam ya. Merata ya di berbagai di berbagai wilayah Indonesia sepertinya ada. Mana nih tadi? NTB, ada NTB juga. Oke, alhamdulillah. Kita bisa dipersatukan di sini di Zoom. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo, ada yang dari Lampung, terus juga ada yang dari Makassar tadi ya, Kendal, NTB. Ya, semoga kegiatan kita di sore hari ini bisa bermanfaat, banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di sore hari ini ya, yang itu bisa menjadi bekal untuk diri kita masing-masing utamanya ya. Ya, di kesempatan ini saya diminta untuk berbagi tentang PFA, terutama kaitannya dengan perilaku bunuh diri atau kecenderungan bunuh diri, karena mungkin memang tidak bisa dipungkiri belakangan ini semakin sering ya kita dengar gitu ya. Kalau dulu mungkin itu jarang sekali, tapi kalau sekarang sepertinya semakin sering, entah itu yang memang sudah terjadi, kasus yang sudah terjadi, atau yang mungkin masih sebatas pikiran dan sebagainya, sepertinya itu semakin sering di sekitar kita kayak gitu. Dan tentunya kita nggak ingin kondisi seperti itu semakin banyak gitu, apalagi terjadi di orang-orang sekitar kita. Sehingga di sore hari ini kita akan belajar bagaimana merespon kalau misalnya di sekitar kita ada orang-orang yang memiliki keinginan bunuh diri kayak gitu, atau memiliki kecenderungan untuk bunuh diri gitu. Karena setiap dari kita itu sebetulnya punya peran. Jadi bukan hanya orang psikologi aja ya, tapi siapa aja itu sebetulnya punya peran untuk memberikan pertolongan pertama pada upaya bunuh diri. Seperti itu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mungkin akan memulai dengan pengingat untuk kita semua, gitu ya, bahwa sesungguhnya cobaan, kesulitan, gitu, itu sebuah keniscayaan, gitu mungkin ya, seperti yang difirmankan Allah gitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 gitu, bahwa adanya ujian, adanya cobaan itu adalah sunnatullahnya, itu seperti itu. Ya, selama kita masih hidup di dunia, kita akan diberikan ujian atau kita akan diberikan cobaan. Gitu. Entah itu dengan rasa takut, entah itu dengan rasa lapar, entah itu dengan rasa perasaan kurang, entah itu dengan perasaan kehilangan gitu. Entah itu yang berkaitan dengan harta atau mungkin jiwa gitu, atau mungkin dalam relasi gitu. Jadi ujian atau cobaan itu pasti ada kayak gitu. Ya sunatullahnya seperti itu. Tapi yang perlu untuk selalu kita ingat juga adalah bahwa setiap kali Allah itu mengingatkan kita, setiap kali Allah itu menyampaikan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan ujian atau cobaan atau kesulitan, Allah itu juga selalu menyertakan akan ada pertolongan atau akan ada kabar baik setelah itu. Ngerasa nggak? Jadi kalau misalnya kita lagi baca Al-Quran itu, pasti di ayat-ayat yang di situ kita diberitahu bahwa akan ada kesulitan atau mungkin akan ada kesusahan gitu ya. Tapi selalu di situ juga disertakan juga gitu.
hal-hal yang bisa menghibur kita. Jadi artinya Allah itu memberikan kita ujian atau cobaan itu tapi nggak pernah meninggalkan kita sendiri. Selalu kita disertai dengan sesuatu yang bisa membuat kita kuat untuk bisa melalui ujian atau cobaan itu. Nah, seperti juga yang difirmankan Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 ini gitu. Kita ditunjukkan bahwa pada kenyataannya kita akan mendapatkan cobaan atau ujian, tapi di sisi lain kita juga diberi kabar baik gitu bahwa nanti akan ada hal-hal baik untuk orang-orang yang bersabar kayak gitu. Atau misalnya kalau teman-teman mengingat Quran surat Al-Insyirah kan juga seperti itu ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi kita dikasih tahu bahwa pada kenyataannya nanti akan ada kesulitan ketika kita menjalani hidup. Tapi kita juga diingatkan kesulitan itu nggak selamanya kok. Nggak seterusnya kok. Karena setelah kesulitan itu nanti akan ada kemudahan. Kayak gitu. Nah, semoga ini bisa yang pertama untuk menjadi pengingat kita bahwa ketika ada ujian atau cobaan, ya memang sunatullahnya seperti itu. Lalu yang kedua, semoga ini juga bisa menjadi pengingat kita bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri dan selalu akan ada kemudahan atau akan ada hal-hal baik di balik kesulitan-kesulitan itu. Kayak gitu ya. Nah, ini juga kemudian berkaitan sekali dengan pemahaman tentang sehat jiwa gitu. Kalau ilmuwan Muslim Abu Zaid Al-Balkhi itu kemudian mendefinisikan kesehatan jiwa itu adalah stabilitas kekuatan jiwa dalam diri manusia sehingga mampu mengalahkan gejolak dari tanda-tanda masalah kejiwaan. Seperti perasaan marah, cemas, takut, obsesi gitu ya. Nah, di sini Al-Balkhi juga menjelaskan kepada kita gitu, kalau orang yang sehat jiwa itu bukan yang dia akan terbebas dari perasaan-perasaan seperti ini, gitu. Tapi orang yang sehat jiwa itu adalah yang mampu mengalahkan rasa-rasa tidak nyaman, gitu ya, ketidakstabilan kita ketika kita merasakan emosi-emosi seperti itu. Nah, jadi balik lagi diingetin tadi, sama halnya tadi bahwa masalah ujian, cobaan itu adalah sunatullah, ya perasaan marah, perasaan cemas, perasaan takut, gitu ya, kemudian obsesi terhadap sesuatu, bagi kita manusia, ya itu juga hal yang mungkin akan kita rasakan, kayak gitu. Tapi sebagai orang yang jiwanya sehat, itu kita tidak terkendali oleh perasaan-perasaan itu. Justru kita bisa bounce back gitu ya, kita bisa bangkit lagi, kita bisa stabil lagi ketika kita berada dalam kondisi yang nggak stabil yang disebabkan oleh perasaan-perasaan itu gitu kan. Dan Al-Balkhi juga mengingatkan bahwa salah satu hal yang mendasar untuk kita bisa menjadi pribadi yang tadi ya, yang bisa mengalahkan gejolak-gejolak berbagai emosi yang muncul dari berbagai mungkin masalah atau kesulitan yang kita hadapi, itu adalah keteguhan iman. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita memiliki keyakinan, kepercayaan gitu ya terhadap apapun yang Allah tetapkan, itu akan membuat kita jadi lebih mudah untuk bisa mengelola perasaan-perasaan yang kita miliki, untuk bisa mengelola pikiran-pikiran negatif yang kita miliki, sehingga ketika perasaan dan pikiran itu terkelola, itu jadi lebih semangat kayak gitu, jadi bisa apa namanya optimis gitu ya, dan kemudian jadi lebih tenang, jadi berkurang cemasnya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Karena yakin tadi, Allah nggak meninggalkan aku sendiri. Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitan yang kuhadapi sekarang. Kayak gitu. Nah, keyakinan itu, kepercayaan itu, nah itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya di dalam kita bisa mengelola berbagai macam perasaan-perasaan yang nggak nyaman seperti itu. Nah, jadi dari sini kita juga bisa tahu bahwa ternyata berbagai macam emosi negatif itu sesuatu yang sunatullah juga untuk kita rasakan. Bahkan itu juga nikmat yang Allah berikan gitu. Kita bisa merasa marah, kita bisa merasa cemas, kita bisa merasa takut, kita bisa merasakan dorongan gitu ya untuk sesuatu gitu.
semangat, pesimis, itu juga sebetulnya adalah suatu nikmat. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mengelola perasaan-perasaan itu sehingga kita tidak dikalahkan oleh perasaan-perasaan itu. Nah, hal ini juga senada sebetulnya dengan kriteria sehat jiwa yang disampaikan oleh WHO. Kayak gitu ya. Jadi kalau di WHO itu juga menekankan bahwa orang yang sehat jiwa itu bukan orang yang bebas stres. Jadi nggak ada sebetulnya kalau misalnya kita melihat di literatur kesehatan jiwa tuh ya, nggak ada tuh yang mengatakan orang sehat jiwa itu orang yang nggak punya stres sama sekali gitu. Stres itu ada, dan stres itu adalah ya hal yang normal, itu part of kehidupan kita kayak gitu. Tapi orang yang sehat jiwa itu yang mampu mengelola stres sehari-hari. Gitu ya, ketika ada mungkin hal-hal yang membuat nggak nyaman, itu kita bisa mengelola hal itu. Ketika mungkin ada tekanan atau beban yang membuat kita jadi agak kesulitan untuk beraktivitas, kita mampu untuk mengelola itu, kayak gitu. Jadi artinya adalah ya kesulitan, masalah, stres itu adalah hal yang normal dan wajar dan umum dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengelola diri kita sehingga ketika bertemu dengan hal-hal seperti itu kita nggak yang kemudian jatuh dan nggak bisa bangkit lagi. Ya gitu. Jadi kita perlu bisa berdaya lagi, perlu bisa bangkit lagi seperti itu ya. Nah, tapi perlu dipahami juga bahwa tidak semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk bisa bangkit dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini tergantung dari level stresnya, level seberapa besar, seberapa berat masalah atau situasi yang sedang dihadapi gitu. Dan ini juga bukan hal yang salah gitu, dan wajar juga seperti itu gitu. Nah, cuman yang perlu dipahami seberapa berat, seberapa besar permasalahan itu sebetulnya sangat subjektif. Itu bergantung juga dari krisis yang dialami gitu. Contoh, ada kondisi di mana mungkin satu kondisi yang sama itu dialami oleh beberapa orang. Nah, bisa jadi orang-orang yang mengalami situasi yang sama itu punya persepsi yang berbeda. Bagi dia, mungkin masalah yang dialami itu hal yang biasa. Jadi dia nggak begitu terganggu gitu ya, tidak terganggu secara signifikan gitulah. Dia masih bisa beraktivitas dengan baik. Tapi mungkin bagi orang yang lain, permasalahan itu bagi dia sangat berat dan sangat besar, sehingga akhirnya itu mengganggu aktivitas dia gitu, mengganggu kemampuan dia untuk berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, kenapa kok itu bisa berbeda? Itu dipengaruhi oleh persepsinya, dipengaruhi oleh cara dia memandang sesuatu. Makanya kita nggak bisa samakan pengalaman stres antara satu orang dengan orang yang lain. Karena bisa jadi mereka punya penilaian yang berbeda. Gitu. Dan apa yang mempengaruhi penilaian yang berbeda itu, misalnya pengalaman yang dimiliki, mungkin kemudian cara pandang dia terhadap sesuatu, value yang dia miliki, cara seseorang untuk memaknai segala situasi atau kondisi yang sedang dihadapi, kayak gitu kan. Nah, terus kemudian support system, nah itu sangat berpengaruh tuh, gitu. Kalau tekanan yang levelnya itu masih sehari-hari, mungkin kita bisa katakan itu sebagai stres. Nah, kalau krisis itu adalah kondisi yang tingkatannya itu dipersepsikan lebih besar dari stres. Gitu. Jadi krisis ini persepsi atas suatu peristiwa atau suatu situasi yang itu dianggap sebagai kesulitan yang tidak bisa ditoleransi. Jadi ibaratnya itu kalau stres mungkin berat, nggak nyaman, tapi masih bisa ditoleransi. Nah, kalau krisis ini melebihi stres. Jadi memang level kesulitannya itu dipersepsikan lebih tinggi dan lebih besar. Kayak gitu.
Dan kemudian dia membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dari yang dimiliki. Kayak gitu ya. Nah, kondisi krisis ini bisa mempengaruhi fisik, bisa juga kemudian mempengaruhi aspek sosial dari seseorang, dan yang pasti akan mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Kayak gitu. Nah, ini nih. Ada beberapa hal gitu ya yang bisa memicu krisis. Tadi, memang krisis itu subjektif, tergantung dengan persepsinya masing-masing, tapi ada beberapa peristiwa yang kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa ini bisa memicu krisis. Yang pertama, dari aspek perkembangan, itu adalah transisi kehidupan. Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah familiar dengan quarter life crisis. Ya enggak? Ada yang baru dengar? Pasti udah familiar kan? Quarter life crisis gitu. Merasa bahwa proses peralihan dari dari SMA ke kuliah atau misalnya kuliah ke kerja itu tuh wah itu ternyata perubahannya, proses beradaptasinya luar biasa banget kayak gitu kan. Kayaknya kemarin dari SMP ke SMA tuh susah tapi aku bisa deh. Kok ini susah banget ya ternyata. Nah, itu contoh peristiwa krisis yang terjadi karena transisi kehidupan tuh kayak gitu. Nah, kuliah ke kerja ya, wah ini ya. Makanya dulu apa namanya? Kalau dulu saya waktu lulus kuliah itu, lulus S1 sampai dibilangin gini, welcome to the jungle. Jadi kayak selamat datang di hutan rimba gitu ya. Karena ternyata, oh ya, ternyata semenarik itu dunia pasca kampus. Wah, tapi di sini banyak mahasiswa ya, ntar malah cemas lagi. Itu. Nah, tapi teman-teman, krisis yang disebabkan oleh transisi kehidupan itu sebetulnya bukan hanya di quarter life aja. Kayak misalnya dulu, teman-teman ingat nggak waktu pertama kali bisa jalan dari bayi gitu ya, terus kemudian bisa jalan, penasaran dengan banyak hal, tapi masih belum bisa ngomong ke orang-orang di sekitarnya. Itu krisis loh. Makanya jadi tantrum, anak-anak jadi guling-guling di lantai atau mungkin banting barang dan sebagainya. Itu krisis bagi dia gitu. Karena dia udah secara kognitif udah bisa melihat banyak hal, sudah mulai penasaran dengan banyak hal, secara fisik sudah ada apa ya perubahan gitu ya, perubahan kemampuan gitu untuk melakukan sesuatu, tapi terkendala bahasa, terkendala untuk mengungkapkan apa yang sebetulnya diinginkan. Itu kan krisis banget ya, kita nggak bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan itu, kayak gitu. Nah itu juga krisis sebetulnya. Atau misalnya ketika orang tua, ada yang orang tuanya sudah pensiun, itu bagi orang tua yang sebelumnya bekerja bertahun-tahun, terus kemudian tiba-tiba pensiun gitu ya, itu juga bisa menjadi krisis bagi sebagian orang. Kayak gitu. Jadi ternyata di transisi kehidupan kita itu bisa memicu krisis. Meskipun belum tentu setiap orang itu akan mengalami krisis ini. Kayak gitu. Tapi ini bisa menjadi peristiwa yang memicu krisis bagi sebagian orang. Karena tadi ya subjektif. Ada yang mungkin habis kuliah ke pasca kampus biasa-biasa aja ya ada juga yang seperti itu. Nah, selain masalah perkembangan atau transisi kehidupan, lingkungan, misalnya seperti bencana alam, terus kemudian kecelakaan, itu juga bisa menjadi kondisi krisis. Terus kemudian misalnya kondisi medis dan psikiatri, misalnya memiliki penyakit kronis atau mungkin mengalami disabilitas. Nah, ketika awal-awal mengetahui bahwa kondisinya ini memiliki keterbatasan, itu juga bisa menjadi krisis bagi seseorang. Terus misalnya mungkin terdiagnosis gangguan jiwa seperti itu dan sedang dalam kondisi yang gejalanya muncul, jadi tidak bisa berfungsi dengan bisa berfungsi dengan baik, itu juga bisa menjadi krisis bagi orang tersebut kayak gitu. Terus kemudian misalnya dalam hal masalah eksistensi, bingung sama tujuan hidup, aku tuh mau ngapain ya, kayak gitu.
Atau misalnya dengan masalah tanggung jawab yang dimiliki, masalah yang berkaitan dengan komitmen, entah itu di akademik, entah itu di pekerjaan, entah itu di keluarga, itu juga bisa menjadi krisis, bisa memicu krisis gitu. Terus hal yang lain adalah kondisi-kondisi yang situasional, seperti misalnya pandemi kemarin, PHK. Dan ternyata PHK ini atau layoff ini itu sampai sekarang juga masih ada, masih banyak gitu ya. Terus misalnya hutang, ya sekarang juga yang akhir-akhir ini sempat rame kan pinjol dan sebagainya, kayak gitu kan. Nah, terus misalnya kondisi anggota keluarga yang sakit, perceraian, seperti itu, mungkin permasalahan akademik, skripsinya kok nggak selesai-selesai, gitu kok. Drama ada aja gitu ya buat nyelesain kuliah atau buat dalam hal masalah pekerjaan kayak gitu. Itu juga bisa memicu krisis. Jadi ternyata banyak peristiwa yang bisa memicu krisis pada seseorang. Nah, krisis ini tadi setiap orang itu bisa punya respon yang berbeda-beda terhadap krisis. Karena di dalam diri seseorang itu ada yang namanya faktor resiko, artinya faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu beresiko untuk kemudian mengalami dampak negatif dari kondisi krisis yang dialami. Jadi istilahnya kayak tidak bisa mengatasi krisis itu, tapi ada juga faktor protektif. Faktor protektif itu adalah faktor pendukung yang bisa melindungi kita sehingga ketika krisis itu terjadi, kita tidak merasakan dampak-dampak yang signifikan. Gitu. Jadi sekali lagi, dari setiap orang bisa berbeda-beda responnya karena masing-masing di dalam diri seseorang itu ada faktor resikonya, ada faktor protektifnya. Tinggal mana nih yang lebih kuat, mana yang lebih dominan di dalam diri seseorang. Ketika faktor resikonya lebih besar, maka dia akan lebih rentan untuk kemudian mungkin punya masalah-masalah kesehatan mental, atau bahkan mungkin jadi punya pikiran atau keinginan tentang kematian, tentang mengakhiri hidup, kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang misalnya faktor protektifnya itu lebih banyak, gitu ya, seperti misalnya mungkin support system, kemampuan dia untuk mengatasi permasalahan, kemampuan dia untuk meregulasi emosi, kemampuan dia untuk mencari bantuan, gitu. Kalau itunya lebih kuat, hal-hal yang saya sebutkan tadi lebih kuat, maka dia akan lebih bisa beradaptasi dengan krisis yang dialami. Kayak gitu ya. Jadi yang saya sebutkan ini pun juga bisa menjadi faktor pemicu. Gitu, faktor pemicu munculnya krisis yang ini kemudian mengembangkan pikiran-pikiran tentang melukai diri, tentang mengakhiri hidup, dan sebagainya. Gitu. Tapi hal itu pun muncul juga bukan serta-merta karena peristiwa ini kayak gitu. Jadi biasanya memang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Nanti kita akan cari tahu lebih lanjut faktor apa aja sih yang mempengaruhi seperti itu. Nah, ketika menghadapi krisis, reaksi itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang mungkin dari gejala fisik merasa gemetar, sakit kepala kayak gitu. Terus ada yang rasa cemas, sensitif, mungkin jadi menangis, meratap kayak gitu. Atau mungkin dari krisis yang dihadapi merasa bersalah. Kok aku kayak gini malah nangis-nangis ya? Misalnya, ada loh yang seperti itu malah jadi mempertanyakan reaksi dia ketika menghadapi krisis gitu. Ada juga yang menjadi lebih waspada, atau bahkan ada yang merasa mati rasa, mudah berpikir negatif, bingung gitu. Jadi mungkin tidak bisa mengurus dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau menurut teman-teman, reaksi seperti ini itu wajar atau enggak? Coba, silahkan tuliskan di kolom chat. Kira-kira ketika kita menghadapi krisis, reaksi seperti ini wajar nggak? Wajar ya. Oke, wajar banget. Ada yang berpikir bahwa ini nggak wajar? Berpendapat beda? Nggak ada ya? Semua sepakat ya? Ini leading banget nih narasumbernya.
Semua sepakat ya bahwa ini adalah hal yang wajar. Betul, reaksi-reaksi seperti ini itu wajar. Kayak gitu. Bahkan untuk kita seorang muslim pun ketika dikasih ujian terus kita jadi yang cemas, ketika dikasih ujian, ketika diberi kesulitan, kita ngerasa kecewa sama diri sendiri atau gelisah atau takut atau kemudian berpikir yang macam-macam, ya itu wajar kayak gitu. Itu adalah reaksi yang sangat wajar di situasi yang sedang tidak normal. Jadi situasi krisis itu adalah situasi yang tidak normal sebetulnya bagi kita. Jadi wajar ketika merasa seperti ini dan nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu mempertanyakan kenapa kok saya ngerasa seperti ini, kayak gitu. Ya disadari aja apa yang dirasakan, gitu ya. Cuman ini menjadi tidak wajar kalau misalnya perasaan-perasaan seperti ini, reaksi-reaksi ini jadi ada berhari-hari. Seminggu masih kayak gitu, sebulan gitu ya, sampai ke pokoknya kalau sampai berlarut-larut itu yang artinya sudah nggak wajar tuh yang seperti itu. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi kondisi krisis dan merasa seperti ini, itu wajar sekali gitu. Tapi kalau sudah berlarut-larut, nah itu jadi nggak wajar ya, dan itu sudah perlu ditindaklanjuti nih gitu supaya berhenti tidak merasakan hal itu lagi. Nah, kita perlu memahami bahwa pada orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri, kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu, runtutan-runtutan kesulitan itu membuat seseorang dengan kecenderungan bunuh diri itu jadi bingung, jadi frustrasi, kayak gitu. Jadi ngerasa putus asa, ngerasa nggak berdaya, kayak gitu. Aku harus ngapain untuk bisa keluar dari kondisi yang nggak nyaman ini, kayak gitu. Aku harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kira-kira seperti itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Nah, sehingga terfikirkanlah menghilang gitu ya, mengakhiri hidup itu sebagai solusi mereka. Jadi kalau ditanya apakah mereka ingin seperti itu, enggak sebetulnya. Tapi karena saking bingungnya harus ngapain, saking ngerasa frustrasinya gitu ya. Dan biasanya orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri ini menarik diri menjauh dari lingkungan sekitarnya sehingga itu membuat dia jadi semakin merasa sendiri, semakin merasa kesepian untuk menghadapi permasalahannya. Nah, kondisi pikiran-pikiran itulah yang kemudian muncul. Gitu. Dan kemudian juga orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri ini mereka mengalami yang namanya distorsi kognitif. Mungkin ada yang sudah pernah dengar distorsi kognitif. Jadi distorsi kognitif itu adalah kesalahan berpikir, bias kognitif, pemikiran yang tidak rasional gitu. Nah, pada orang-orang dengan kecenderungan bunuh diri, salah satu bentuk pemikiran tidak rasionalnya itu adalah dia cenderung melihat itu hanya dari satu sudut pandang. Jadi kesulitan untuk melihat dari sisi-sisi yang lain. Nah, ini diistilahkan dengan tunnel vision. Teman-teman kalau misalnya pernah masuk terowongan, kira-kira kanan kirinya kelihatan nggak? Gelap biasanya ya. Saya kalau misalnya naik kereta dari Jogja ke Bandung itu akan ngelewatin suatu terowongan. Nah, itu kanan kirinya nggak kelihatan tuh ada apa. Yang kelihatan depannya aja karena kena sinar. Kayak gitu. Nah, orang dengan kecenderungan bunuh diri itu, dia juga akan kesulitan ngelihat di sekitarnya itu ada apa yang bisa kelihatan ya di depannya. Dan di depannya itu yang dia lihat adalah masalah yang sedang dia hadapi. Gitu. Makanya itu jadi bingung, frustrasi, nih harus seperti apa, dan sebagainya. Padahal untuk bisa menyelesaikan masalah, kita juga perlu melihat dari sisi-sisi yang lain. Oleh karena itu, orang dengan pemikiran seperti ini sangat membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Supaya dia bisa merasa lebih tenang, dia bisa berdaya lagi, stabil lagi, kemudian dia bisa jadi ketemu nih kira-kira penyelesaian seperti apa yang dibutuhkan untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi ruwet yang ada di kepalanya itu bisa terurai gitu ketika ada dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Gitu ya.
Nah, ini berbagai macam faktor yang mempengaruhi keinginan bunuh diri seseorang. Itu ada individu, ada relasi, gitu, ada sosial, ada masyarakat, seperti itu. Tapi yang jelas memang orang dengan gangguan jiwa itu punya resiko yang lebih besar untuk memiliki kecenderungan bunuh diri. Gitu. Nah, salah satu hal juga yang bisa meningkatkan resiko itu adalah berita di media sosial. Nggak cuma di media sosial, tapi media offline juga terkait bunuh diri yang nggak tepat. Yang nggak tepat yang seperti apa? Yang menjelaskan metodenya kayak gimana, caranya kayak gimana, menampilkan wasiatnya, surat wasiatnya itu nggak tepat. Jadi saya juga di kesempatan ini pengen ngajak teman-teman untuk kalau misalnya ketemu pemberitaan kasus bunuh diri yang tidak tepat seperti itu, yang menceritakan lokasinya di mana, menceritakan caranya dengan seperti apa, kronologinya kayak gimana, bahkan mungkin tulisan surat-suratnya itu ditunjukkan, mendingan nggak usah di-like, nggak usah di-komen, nggak usah di-share, gitu ya. Karena pemberitaan yang tidak tepat itu bisa memicu copycat, gitu. Bisa membuat orang-orang yang sudah punya pemikiran itu jadi semakin kuat keinginannya untuk melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi di sini kita bisa bekerja bareng nih untuk tidak meneruskan info-info tentang bunuh diri yang pemberitaannya itu caranya nggak benar, kayak gitu. Kalau pengen lebih tahu detail yang nggak benar itu seperti apa, bisa mampir di IG-nya CPMH. Di situ ada sudah dipin di feed paling atas, kayak gitu ya. Nah, terus ini bunuh diri bisa dicegah dan kita bisa membantu mereka dengan memberikan ruang untuk mengungkapkan dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya. Dan kita semua bisa melakukan itu. Gitu. Dan sebagai seorang muslim, ya kita punya peran, kita punya tanggung jawab gitu ya untuk membantu saudara kita. Kayak gitu, ketika misalnya kita melihat mereka ada kesulitan, ya kita punya peran untuk membantu mereka. Kita punya peran untuk melapangkan kesulitan mereka. Kalau dukungan yang bisa kita berikan adalah dukungan emosional, ya kita bisa memberikan itu. Gitu. Nah, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai saudara, sebagai teman, ketika misalnya kita tahu bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang dalam kondisi krisis, yang mungkin dia punya pikiran-pikiran tentang kematian atau mengakhiri hidup, gitu kan? Yang bisa kita lakukan adalah memberikan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dan tujuan dari PFA ini bukan bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya, tapi membantu mereka untuk bisa mengurangi stresnya. Sehingga mereka bisa berdaya lagi. Mereka bisa pulih lagi. Kayak gitu. Caranya seperti apa? Ada 3 prinsip dalam melakukan PFA. Yang pertama adalah look, yang kedua adalah listen, dan yang ketiga adalah link. Jadi look, listen, link. Lihat, dengar, dan hubungkan. Secara umum ini. Jadi misalnya kita ngelihat teman lagi susah, lagi sedih, kita bisa melakukan look, listen, link. Cuma nanti yang akan saya jelaskan lebih mendetail pada kasus ketika kita menjumpai teman-teman yang punya pikiran atau keinginan untuk bunuh diri ya. Gitu. Look, apa yang bisa kita lakukan? Kita coba lihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa? Misalnya, dia mulai sering berbicara tentang menghilang, atau berbicara tentang kematian. Atau dia kelihatan mulai menarik diri dari lingkungan di sekitarnya. Atau biasanya kalau yang sekarang itu juga semakin sering terjadi adalah ada perubahan dalam postingan-postingan di media sosialnya. Biasanya posting yang cerah-cerah, yang seru-seru, tapi kok belakangan ini postingnya tuh kayak yang dark gitu ya, kayak yang lagi galau banget atau sedih banget kayak gitu. Nah, atau misalnya dia mulai menunjukkan sikap seperti akan berpisah, pamitan sama teman-temannya, minta maaf kalau misalnya ada salah, dan sebagainya.
Atau misalnya yang dia mengatakan, kayaknya kalau aku nggak ada tuh semuanya bakal baik-baik aja deh. Nah, misalnya seperti itu. Kalau teman-teman melihat ada tanda-tanda yang dia nggak biasanya, tanda-tanda yang mengkhawatirkan gitu ya, meskipun itu hanya kecil, lebih baik reach out gitu. Reach out-nya gimana? Dengan kita bertanya kabar gitu. Kok belakangan ini aku ngelihat postinganmu kayak gini, kamu lagi ada masalah kah? Kayak gitu misalnya. Atau kita tanya aja kabarnya, gimana kabarmu? Ini lagi berat gitu, lagi postingan-postingannya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita tahu ada teman yang curhat, terus emang curhatnya ini agak mengkhawatirkan atau meresahkan. Nah, kita follow up di beberapa hari kemudian, kita tanya gimana kabar sekarang dan sebagainya. Gitu ya. Terus kemudian amati apa yang menjadi kebutuhan dia. Tanyakan, ada nggak mungkin hal-hal yang mengganggu atau pikiran, perasaannya gitu. Dan tanyakan kesediaan dia untuk membagi. Kalau misalnya kamu ada masalah, kamu bisa loh cerita ke aku, kayak gitu. Kamu mau nggak cerita dan sebagainya gitu. Dan kita juga perlu memahami bahwa nggak semua orang itu bisa terbuka untuk bercerita. Sehingga kalau kita sudah melakukan pendekatan tapi kok dia nggak mau cerita, ya nggak apa-apa. Kita bisa sampaikan apa mau cerita ke orang lain aja. Kalau misalnya memang ada masalah yang ingin kamu ceritakan, tapi kamu nggak bisa cerita ke aku, kayak gitu. Jadi kita bisa seperti itu, gitu ya. Jadi memang kalau untuk tanda-tanda yang sudah mengarah ke bunuh diri itu, sekecil apapun kita perlu reach out. Kita perlu konfirmasi kekhawatiran kita. Jadi memang dalam hal ini prinsipnya adalah lebih baik suuzon gitu ya. Nah, terus kemudian, nah apa kalau misalnya dari cerita itu dia sering banget mengiaskan, kayaknya kalau kalau aku nggak ada semuanya akan baik-baik aja deh. Kalau misalnya aku nggak ada orang yang nyariin aku nggak ya? Misalnya dia sering banget tuh ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa loh untuk kita bertanya, kamu pernah nggak punya kepikiran untuk misalnya mengakhiri hidup kayak gitu? Nggak apa-apa untuk bertanya seperti itu. Ketika kita bertanya seperti itu tuh tidak akan menginspirasi orang. Dia akan punya pikiran seperti itu ketika dia memang dari awal punya pemikiran itu. Kalau dari awal dia nggak punya pemikiran itu, dia juga nggak akan kemudian malah jadi terinspirasi. Kalau dari riset seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya ada kecurigaan, nggak apa-apa untuk bertanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak berani untuk bertanya langsung, kita bisa bertanya lewat orang yang kita anggap kenal atau dekat. Misalnya nih, Tiara gitu ya. Ada temennya Tiara, ada temenku sama temennya Tiara gitu yang aku curigai kok dia kayaknya agak mengkhawatirkan ya belakangan ini. Tapi aku ngerasa nggak enak nih buat nanya langsung. Tapi aku tahu dia deket sama Tiara. Nah, aku akan ngomong ke Tiara. Tiara, kamu ngerasa nggak sih si itu tuh belakangan ini postingannya kayak gini? Dia kenapa ya? Gitu. Nah, karena mungkin kedekatan Tiara ini yang membuat dia jadi lebih nyaman untuk bertanya, untuk memastikan. Sementara aku ngerasanya aku nggak begitu deket gitu sama teman itu, kayak gitu. Nah, jadi bisa juga seperti itu gitu ya. Artinya adalah memang kalau sudah kecurigaannya kuat, kita perlu konfirmasi. Nah, terus kemudian listen, sampaikan kepedulian kita, keinginan untuk membantu. Kalau misalnya memang dia mengatakan kalau misalnya memang sudah terkonfirmasi dia memang punya keinginan untuk mengakhiri hidup atau kecenderungan untuk bunuh diri, sampaikan kepada dia bahwa kita peduli sama dia, kita ingin membantu. Dan nggak perlu memberikan nasihat, nggak perlu bilang untuk sabar saat itu ya. Kita memang sebagai seorang muslim, kita perlu mengajak saudara kita untuk bersabar terhadap ujian. Tapi ketika dalam kondisi krisis, ketika seseorang sedang dalam kondisi yang diliputi perasaan dan pikiran negatif, maka sepertinya kurang tepat untuk mengatakan, udah kamu yang sabar aja, kayak gitu. Karena seolah-olah nggak sabar gitu selama ini gitu ya. Nah, jadi lebih baik daripada seperti itu, lebih baik kita coba untuk dengarkan dulu aja keluhan dia seperti apa, perasaan dia kayak gimana gitu. Yakinkan bahwa apa yang dia rasakan itu wajar. Tapi yakinkan juga bahwa kesulitan yang sedang kamu hadapi ini
insya Allah ada jalannya selama kita coba untuk cari bantuan kayak gitu. Jadi di satu sisi mewajarkan perasaannya, perasaan tidak nyamannya, tapi di satu sisi kita juga mengingatkan kepada dia bahwa mungkin akan ada solusi dari masalah ini. Yuk kita coba cari bareng-bareng yuk kayak gitu. Kemudian tanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dia, untuk mendukungnya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya teman kita cerita bahwa dirinya sekarang sedang memiliki pemikiran-pemikiran tentang kematian, tentang bunuh diri, perlu diupayakan sekali untuk dia tidak sendiri. Misalnya kita yang nemenin, atau mungkin kita dorong dia untuk, kamu ada nggak teman yang bisa nemenin kamu sekarang? Ada yang di rumah kamu lagi sama siapa sekarang? Jadi kita perlu memastikan bahwa dia tidak sendirian ketika dia punya pikiran-pikiran seperti itu, gitu ya. Atau misalnya orang tua aku lagi pergi, jadi aku di rumah sendirian. Oke, aku temenin ya, gitu. Lewat telepon, kita ngobrol lewat telepon ya. Nah, itu sebetulnya juga hal yang bisa kita lakukan untuk menemani dia sampai nanti misalnya orang tuanya pulang. Kayak gitu. Jadi dia nggak sendirian artinya, gitu. Terus kemudian ingatkan bahwa dirinya itu berharga. Bahwa kehadirannya di dunia ini itu berharga. Kayak gitu. Ingatkan juga bahwa ada orang-orang yang mencintai dia. Meskipun orang yang dia harapkan mungkin tidak memberikan kasih sayang atau cinta seperti yang dia harapkan, tapi ada orang-orang lain yang mencintai dia, yang menyayangi dia, dan minimal aku di sini sayang sama kamu, aku di sini peduli sama kamu, kayak gitu. Kita bisa menyampaikan seperti itu. Ingatkan juga tentang apa yang mungkin menjadi cita-citanya, gitu ya. Dan yakinkan bahwa ada solusi untuk permasalahannya. Meskipun mungkin sekarang belum tahu solusinya apa, tapi akan ada solusi dan ayo kita cari bareng-bareng. Kemudian berterima kasih dan apresiasi kalau misalnya dia sudah bisa menceritakan permasalahannya. Nah, ini tips untuk mendengarkan. Nanti materi ini akan saya bagikan, jadi bisa dibaca sendiri untuk lebih detailnya gitu ya. Ini tadi sebetulnya sudah merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan. Sehingga ya kita perlu, artinya adalah kita perlu memberikan ruang untuk dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan, menceritakan permasalahannya tanpa kita memberikan penghakiman, tanpa kita meremehkan perasaannya, kayak gitu ya. Terus kemudian link, tadi sudah look, listen, mendengarkan cerita, lalu link. Link ini apa? Kita dorong dia untuk melakukan kegiatan yang kamu biasanya kalau lagi kayak gini, kalau lagi sedih, apa yang bisa bikin kamu senang? Aku biasanya makan bakso, misalnya kayak gitu. Oh yuk, makan bakso yuk, kayak gitu. Atau misalnya mau aku GoFoodin bakso nggak? Misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada rezeki lebih kan, nah kita GoFoodin tuh. Artinya kita dorong dia untuk melakukan sesuatu supaya dia tidak berlarut dengan pikiran-pikiran negatifnya. Dorong untuk bisa terhubung dengan orang-orang terdekatnya, dorong juga untuk dia bisa mengakses bantuan profesional. Jadi memang kalau untuk orang-orang yang sudah memiliki pikiran bunuh diri, apalagi itu sudah sering gitu ya, perlu didorong untuk berkonsultasi dengan profesional. Kita bisa tawarkan, mau nggak aku temenin untuk daftar, misalnya kayak gitu. Mau nggak aku bantu untuk cari tahu tempat-tempat yang bisa buat konseling, seperti itu. Kalau misalnya ada kendala biaya, ya kita bantu untuk mencari tahu layanan-layanan konseling yang bisa gratis. Misalnya kayak layanan di kampus, atau mungkin di platform-platform yang memberikan konseling gratis, kayak gitu. Konseling aplikasi konseling sahabatku itu termasuk konseling yang gratis. Jadi dia berbasisnya Android. Teman-teman install aplikasinya. Nah, nanti bisa melakukan konsultasi di situ dan itu gratis. Cuman memang tidak real time. Jadi tidak otomatis langsung akan dijawab karena penggunanya juga banyak, jadi perlu antri gitu ya. Nah, dan ini ya terakhir untuk mengingatkan kita gitu bahwa sebanyak sesulit apapun ujian yang kita terima gitu, kesulitan yang kita hadapi gitu, kita perlu ingat betapa Allah itu sayang sebetulnya sama kita. Kayak gitu, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri kayak gitu, sehingga
Jangan sampai pikiran-pikiran itu kemudian membuat kita memiliki keinginan seperti itu. Nah, hal ini juga yang perlu kita sampaikan, yang juga perlu kita yakinkan gitu ya pada teman kita atau mungkin saudara kita seperti itu, yang mungkin dia memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, untuk diingatkan tentang hal ini. Jadi alih-alih kita mengatakan nggak boleh, itu dosa, nanti masuk neraka loh. Bukan seperti itu gitu ya, tapi kita terima perasaannya dan kita ingatkan lagi bahwa banyak yang sayang, bahkan Allah tuh sayang juga kayak gitu. Nah, ini di sini kan menunjukkan ya bahwa bagaimana Allah itu juga mengajarkan gitu kepada kita gitu kan, bahwa ketika ada yang dalam kesulitan itu peran kita adalah menghibur. Peran kita adalah mengingatkan tentang hal-hal baik dari dirinya gitu, tentang kehadiran orang-orang di sekitar yang menyayangi dia seperti itu. Dengan begitu itu akan membantu dia untuk bisa merasa lebih baik. Seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi penutup salah satu kisah juga yang dicontohkan bagaimana ketika malaikat Jibril berusaha untuk menghibur Rasulullah. Jadi diriwayatkan di sebuah hadis Bukhari, saat itu Rasulullah itu mengalami fase fase tidak menyenangkan yang berturut-turut. Jadi saat itu saudara beliau, keponakannya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal. Nah, Warokoh namanya. Nah, itu meninggal di situ, Rasulullah itu merasa sangat sedih gitu atas meninggalnya saudaranya ini. Dan kemudian setelah dari peristiwa itu, ada peristiwa di mana selama beberapa bulan Rasulullah itu tidak mendapatkan wahyu. Jadi tidak ada wahyu yang turun yang disampaikan kepada Rasulullah. Nah, ketika di masa-masa itu muncul perasaan-perasaan tidak menyenangkan, pikiran-pikiran negatif, yang di mana Rasulullah itu berpikir, apa aku tuh sudah nggak dipercaya lagi ya sama Allah ya? Kira-kira kayak gitu. Apa aku tuh sudah nggak dipercaya untuk menjadi utusan Allah untuk menerima wahyu ya? Kok belakangan ini kok nggak ada wahyu gitu yang disampaikan kayak gitu. Dan kesedihan itu, kegalauan itu kemudian membuat Rasulullah itu naik ke tebing, terus kemudian ada pikiran-pikiran untuk lompat gitu ya. Itu yang dikisahkan, yang diriwayatkan. Dan ketika di kondisi seperti itu, ketika Rasulullah sampai di tebing, Jibril turun. Malaikat Jibril turun, bukan yang, ya Rasulullah, kamu tuh gimana sih? Kamu itu kan Nabi gitu. Masa kamu mikir gini? Enggak kayak gitu yang dilakukan malaikat Jibril. Tapi yang dilakukan malaikat Jibril itu adalah, ya Rasulullah, engkau itu tetap menjadi utusan Allah. Engkau tetap menjadi manusia yang dipercaya Allah untuk menerima wahyu-wahyunya. Kayak gitu. Jadi Jibril menghibur keraguan Rasulullah atas dirinya sendiri karena udah lama nggak menerima wahyu nih. Jibril menghibur dengan cara seperti itu. Dan itu membuat Rasulullah tenang. Dan kemudian tidak lama dari peristiwa itu, wahyu kembali turun. Dan setelah itu juga Quran Surat Ad-Duha itu juga turun setelah dari peristiwa itu. Maka Surat Ad-Duha ini juga oleh para ulama gitu ya, itu disarankan gitu untuk dibaca ketika kita sedang dalam kondisi kesulitan. Ketika kita ngerasa sedang, ya banyak hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Karena ini juga menjadi penghibur gitu. Ini adalah turunnya Quran Surat Ad-Duha ini adalah cara Allah untuk menghibur Rasulullah juga di saat itu. Gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa bagaimana ketika seseorang itu mengalami kesulitan, apa yang bisa kita lakukan, bukan menghakimi, bukan kok kamu ngerasa kayak gini, kok kamu nggak bersyukur banget sih, misalnya kayak gitu ya. Tapi kita kuatkan hatinya, kita hibur, gitu, kita yakinkan bahwa kemudahan itu akan ada, bahwa hal-hal yang dia khawatirkan itu insya Allah tidak terjadi, bahwa kamu itu berharga, bahwa banyak orang yang menyayangi kamu, seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Dari saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, Masya Allah, materi yang disampaikan sore hari ini benar-benar menarik sekali ya teman-teman. Dimana seperti yang kita tahu kan memang lagi marak-maraknya kasus bunuh diri nih di kalangan remaja, apalagi mahasiswa. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, setelah materi, rasanya kurang afdol nih kalau nggak ada sesi tanya jawab. Nah, untuk kalian yang mau bertanya, boleh banget nih untuk segera raise hand pada kolom Zoom terlebih dahulu. Dan akan dipilih 3 penanya terbaik untuk kajian hari ini yang akan diberikan door prize dari panitia. Jadi tunggu apa lagi? Silakan bertanya, teman-teman. Oke, mungkin ada Diajeng Ayu Cesyah. Dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diajeng Ayu Cesia Sakila, biasa dipanggil Diajeng, asal instansi dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya juga terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Saya izin bertanya, bagaimana sih Kak caranya agar kita itu bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan spiritual dan juga mental setelah mungkin mengalami cobaan ataupun kesulitan, dan apa saja tingkat untuk mengukur keberhasilan integrasi psychological first aid ini dengan pengembalian hati dalam upaya pemulihan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih. Oke, ini langsung dijawab atau gimana? Boleh, Mbak, kalau mau langsung dijawab. Oh, oke, biar nggak lupa ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Diajeng untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang support system, itu kita perlu tahu apa yang kita butuhkan. Itu dulu, kan support system itu tujuannya adalah untuk memberikan dukungan. Jadi kita juga perlu tahu, saya itu membutuhkan dukungan yang seperti apa sih? Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian yang setelah kita tahu apa yang kita butuhkan, kita lihat di sekitar kita. Dari apa yang kita butuhkan itu apa yang sudah ada di sekitar kita dan apa yang kira-kira belum ada. Gitu. Nah, jadi dilepaskan dulu seringkali dalam membangun support system ini, seringkali kita punya ekspektasi, wah harusnya si ini bisa jadi teman curhatku, tapi dia nggak asik buat diajak cerita, misalnya kayak gitu. Wah harusnya orang tuaku dan sebagainya. Itu seringkali yang membuat jadi sulit. Nah, jadi kita perlu ngelihat kira-kira di sekitar kita siapa sih yang bisa kita jadikan sebagai support system, orang tua kah, saudara, keluarga gitu. Kalau misalnya teman kayak gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang keluarganya kurang bisa dijadikan sebagai support system, ya nggak apa-apa. Kita bisa cari di tempat lain, teman-teman kita misalnya, atau mungkin dari komunitas, kelompok, itu juga bisa kita jadikan sebagai support system, kayak gitu ya. Jadi tidak perlu terpaku harus ini, harus itu, tapi sementara mungkin realitanya hal-hal ini belum bisa jadi support system kita kayak gitu. Jadi kita perlu melihat di sekitar kita siapa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai support system. Terus misalnya tadi saya butuh, kalau saya tuh pengen ngaji, tapi kalau nggak ada temennya nggak mau berangkat ngaji gitu ya, karena nggak enak sendirian gitu misalnya. Ya berarti perlu nyari temen ngaji kalau kayak gitu kan. Nah jadi itu tadi, kenali kebutuhannya seperti apa. Terus untuk pertanyaan yang kedua, gimana kita bisa mengukur keberhasilan PFA? Tujuan PFA itu sebetulnya adalah untuk menurunkan stres, reaksi stresnya, dan untuk membuat kita jadi untuk membuat seseorang lebih berdaya. Jadi kalau misalnya setelah dengerin cerita kita, dia yang awalnya cemasnya itu 10, tapi setelah cerita dia cemasnya jadi 5, atau dia cemasnya jadi 7. Setelah cerita dia jadi tahu, oh oke, setelah ini aku mau mencoba seperti ini deh. Ya itu berarti PFA yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi PFA itu bukan untuk membuat masalahnya selesai ya, tapi membuat orang yang sedang dalam kondisi krisis ini, kecemasannya, ketegangannya, kesedihannya itu berkurang, dan dia jadi lebih tahu apa yang bisa dia lakukan, dia jadi bisa lebih optimis lagi untuk bisa berdaya untuk mengatasi masalahnya.
kayak gitu ya. Nah, semoga itu bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, penanya selanjutnya ada Kak Ayu Dwi Cahyarani, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Cahyarani Apa dari tuh, Nak? Fakultas Nonton. Program Studi Teknik Lingkungan. Izin bertanya untuk Kak Wirda. Dilihat dari kejadian atau fenomena saat ini, banyaknya jiwa atau kesehatan mental itu terganggu karena faktor lingkungan. Sedangkan kita sebagai manusia tidak mampu untuk mengatur hal-hal di luar sana, bahkan kita cenderung masih sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri. Dan banyaknya masalah yang dihadapi oleh setiap insan atau manusia itu hingga membuatnya cenderung lebih nyaman atau lebih sering untuk meredamnya sendiri. Bahkan dia sampai merasa dirinya itu selalu sendiri. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan itu bagaimana ya Kak upaya atau cara untuk kita dapat membangun value, sifat atau karakter dalam diri kita untuk senantiasa bisa keluar dari hal-hal tersebut dan kita bisa menghadapi hal-hal di luar sana, baik dari lingkungan dan diri kita. Gitu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Dan jawabannya adalah begini, yang membuat kita itu merasa tidak berdaya, jadi sebagai seorang individu, kita itu punya kebutuhan akan perasaan bisa mengontrol sesuatu. Atau kalau di psikologi istilahnya sense of control. Jadi merasa bisa mengontrol sesuatu, merasa bisa mengatur sesuatu. Kayak gitu. Nah, makanya perasaan-perasaan tidak berdaya itu seringkali muncul ketika kita ngerasa ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang kita berharap ini saya harusnya bisa ngontrol, ini harusnya kayak gini gitu. Nah, ketika kita menyadari bahwa hal-hal itu nggak bisa kita kontrol, di situ kita jadi mudah untuk merasa nggak berdaya. Gitu. Ketika merasa nggak berdaya, terus kemudian jadi merasa sedih, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, kecewa misalnya sama diri sendiri, termasuk juga jadi merasa kesepian karena mungkin lingkungan kita berekspektasi lingkungan akan seperti ini, tapi ternyata nggak kayak gitu kan. Nah, terus apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa merasa berdaya? Adalah digeser fokusnya. Kalau selama ini kita berfokus pada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, yaitu lingkungan, yaitu takdir Allah gitu, yaitu hasil dari usaha kita misalnya, atau sifat orang lain misalnya, atau waktu gitu ya. Ya kita sekarang perlu mulai beralih fokusnya ke hal-hal yang masih bisa kita kontrol, ke hal-hal yang masih bisa kita upayakan. Apa contohnya? Contohnya adalah usaha yang kita lakukan. Contohnya adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu, memaknai sesuatu gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi salah satu mental set juga yang perlu ditanamkan di dalam diri kita itu adalah di balik dari kesulitan yang kita hadapi itu selalu ada hal-hal yang masih bisa kita upayakan. Nah, cuman kita perlu menyadari itu untuk bisa mengupayakan itu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, seringkali hal itu nggak disadari karena kita masih fokusnya ke hal-hal yang di luar kontrol kita. Jadi coba untuk ketika ada masalah, coba pakai helikopter view, dilihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, setelah dilihat dari berbagai sudut pandang, dilihat lagi ini mana yang masih bisa saya kontrol, mana yang udah nggak bisa saya kontrol, mana yang masih bisa saya upayakan, mana yang sudah tidak bisa saya upayakan. Nah, fokus kita di hal-hal yang masih bisa kita upayakan dan masih bisa kita kontrol. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Baik, penanya selanjutnya ada Kak Desla Fitria. Kepada Kak Desla dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Desla dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, izin bertanya, eh, mengapa pada saat ini itu kan kayak konten-konten di medsos itu kan banyak banget udahan yang membahas tentang mental health gitu, buku-buku self improvement itu bertebaran di mana-mana dan diskusi terkait kesehatan mental itu sudah sangat banyak diadakan seperti saat ini gitu. Tapi ternyata itu sejalan dengan meningkatnya kasus bunuh diri ataupun kasus kesehatan mental pada remaja atau anak-anak muda di Indonesia itu malah meningkat gitu. Jadi paradoks gitu. Semakin banyak edukasi terkait mental health, tapi malah justru orang-orang itu semakin banyak yang terkena penyakit mental atau justru bunuh diri. Karena sebagian itu mungkin orang-orang yang bunuh diri itu juga paham terkait kesehatan mental dan mereka juga telah berkonsultasi ke ahli gitu loh. Mengapa hal itu bisa terjadi ya Mbak? Terima kasih. Wah, ini bisa jadi satu webinar sendiri nih. Beneran nih. Gimana? Imam Musi mau bikin webinar ini? Tapi saya mau jawab singkatnya. Bahwa kondisi seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya di psikologi itu ada teori tentang Bronfenbrenner, teori ekologi manusia. Jadi bagaimana seorang individu itu dipengaruhi oleh lingkungan mikro itu keluarga, terus kemudian sekolah gitu ya. Terus ada lingkungan makronya, lingkungan makro itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan di sekitar tempat tinggalnya. Terus ada lagi yang lebih gede lagi, gitu kondisi negaranya kayak gitu misalnya. Contoh paling sederhana itu adalah pandemi. Pandemi itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan individu. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana kondisi di saat individu itu tinggal, itu juga ternyata bisa membentuk karakter atau kemudian mempengaruhi perkembangan mental seseorang. Nah, jadi di satu sisi memang literasi itu meningkat dan itu hal yang sangat bagus gitu. Tapi kalau kondisi-kondisi di level mikro dan kondisi di level yang lebih besar lagi seperti misalnya pandemi ini itu tidak diikuti dengan hal-hal yang lain gitu ya. Ya jadi akhirnya ibaratnya kayak seseorang ini berkembang dengan kondisi yang pada umumnya, tapi tekanannya ini lebih gede. Jadi nggak seimbang. Padahal sebenarnya seharusnya kan supaya seimbang, semakin besar tekanannya, orang yang untuk mengatasi tekanannya ini juga semakin dikuatkan gitu kan. Nah ini nggak terjadi. Itu bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang juga jadi akhirnya nggak stabil untuk menghadapi tekanan yang begitu besar sekarang. Kayak gitu. Nah, faktor yang lain adalah bisa jadi masalah ini kita lihat semakin banyak karena deteksinya berjalan, karena literasinya semakin meningkat. Kayak contoh Jogja. Jogja itu angka gangguan jiwanya termasuk yang gede dibandingin daerah lain. Kenapa kira-kira? Karena screeningnya jalan di Jogja. Sementara di daerah lain screeningnya nggak jalan. Jadi orang yang punya masalah nggak ketahuan. Kayak gitu. Nah, jadi itu juga bisa mempengaruhi. Cuman kalau misalnya untuk kasus melukai diri sama suicide, ini ada faktor lain lagi yang berpengaruh. Apa? Paparan media sosial. Gitu. Saya kemarin sempat membahas ini di kulonnya CPMH. Kenapa sekarang orang yang melukai diri dan punya pikiran bunuh diri itu semakin banyak? Sementara literasi-literasi itu juga banyak. Karena paparan konten-konten di media sosial tentang perilaku melukai diri, tentang bunuh diri, itu juga semakin banyak dan nggak terkontrol. Dan hal-hal seperti itu bisa menginfluence orang-orang yang sudah rentan untuk melakukan hal yang sama. Kayak gitu. Nah, ini seru sebetulnya kalau mau dibahas sendiri. Tapi semoga ke gambar ya. Dan semoga semakin penasaran, jadi nanti Mbak Desla jadi bikin penelitian sendiri tentang kayak gitu. Ya, rencananya bakal ada ini, tugas dari kuliah itu meneliti konten media sosial dan pengaruh bunuh Betul diri. tuh. Itu menarik banget loh. Kalau saya sih sama teman-teman di CPMH itu masih common sense aja dari kita mengamati fenomena yang ada ya.
Nah, itu bagus lagi kalau misalnya kalau diteliti kan jadinya nggak cuma common sense ya, tapi lebih ke scientific kan. Nah, bisa tuh diteliti kayak gitu. Itu akan seru banget, beneran deh. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya Kak Salwa dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Salwa dari Universitas Hasanuddin. Jadi dari pengalaman saya, ketika teman saya yang punya pemikiran bunuh diri itu mempengaruhi pemikiran saya juga, dan kayak iya ya, hidup itu memang begini-begini. Nah, jadi bagaimana cara kita mengisi pemikiran bunuh diri tidak mempengaruhi pemikiran kita juga. Dari saya. Terima kasih, Kak. Baik. Mempengaruhinya gimana? Mempengaruhi cara kita melihat dunia atau kemudian mempengaruhi untuk punya pikiran yang sama juga? Kedua-duanya, Kak. Oke. Gini, jadi sebetulnya pemikiran bunuh diri itu tidak semudah itu bisa mempengaruhi seseorang, sebetulnya. Tapi pemikiran seperti itu akan menjadi lebih mudah untuk mempengaruhi orang-orang yang memang sudah rentan. Kayak gitu. Rentannya seperti apa? Rentannya misalnya orang-orang yang rentan itu adalah yang sedang punya banyak masalah gitu ya, terus kemudian kemampuan dalam meregulasi emosinya kurang oke nih, atau kemudian kemampuan dalam mencari bantuannya kurang oke. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kok tiap ada yang cerita tentang hal seperti itu, aku juga jadi kepengaruh ya, kayak gitu. Kok setiap di postingan di media sosial ada yang ngomong tentang itu, aku juga jadi ikut kepikiran ya. Nah, itu sudah menjadi tanda bahwa, oh kayaknya aku ini juga lagi nggak oke nih, gitu akunya, gitu. Sehingga perlu dikuatkan lagi dirinya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara coba diidentifikasi lagi masalah-masalah yang mungkin kita hadapi itu seperti apa. Apakah masalah-masalah itu sudah kita respon dengan tepat, atau kita masih punya coping yang kurang oke, kita masih punya cara merespon yang kurang oke gitu dari masalah-masalah yang kita hadapin. Gitu. Jadi ditingkatin coping stresnya, kemudian dilatih lagi kemampuan untuk meregulasi emosinya, seperti itu. Terus kemudian ditingkatkan lagi nih kemampuan untuk bisa mencari bantuan dengan orang-orang di sekitarnya. Kayak gitu. Karena itu sebetulnya tidak semudah itu pikiran apa namanya, ide-ide itu akan menginfluence orang lain, tapi orang-orang yang sedang dalam kondisi sedang dalam kondisi capek karena stres-stres yang dihadapi, atau sedang dalam kondisi kelelahan emosional karena banyaknya emosi yang dipendam, itu akan mudah terinfluence dengan hal-hal itu. Jadi tadi kalau misalnya bagus nih udah mulai sadar, kok aku gampang ya kepengaruh dengan hal seperti itu. Nah, hal seperti itu nggak perlu direspon dengan panik, tapi kemudian, oh aku perlu melihat lagi nih selama ini gimana sih kalau ada masalah, aku nanggepinnya udah sehat apa belum ya? Selama ini aku gimana sih cara ngelola emosinya? Jangan-jangan selama ini aku sendiri, kalau misalnya ada masalah ya aku pendem sendiri. Ya aku simpen sendiri, atau aku denial sendiri. Jadi akhirnya ketumpuk. Nah, begitu ada yang cerita begitu, keikut deh. Nah, kalau kayak gitu kan berarti perlu diubah ya. Berarti perlu untuk lebih bisa meregulasi emosinya. Berarti perlu untuk lebih bisa terbuka dan mencari bantuan. Seperti itu. Semoga bisa menjawab, Kak Salwa. Ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ada dari Kak Saliha Alyanas. Kepada Kak Saliha, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salihah Alianas, berasal dari Makassar dan kebetulan lagi kuliah di Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Prodi Psikologi. Pertanyaan saya tuh, saya ada beberapa hari lalu tuh berselancar di TikTok, Kak. Jadi di TikTok tuh ada kasus bunuh diri, terus ada salah satu influencer, bukan influencer, salah satu akun TikTok, dia bilang kayak anak Gen Z itu apa-apa healing, apa-apa mental health, apa-apa bunuh diri gitu. Jadi saya merasakan saya Gen Z juga nih. Jadi saya merasa kayak kok iya, kok bener ya. Soalnya kan saya juga kadang-kadang nggak gampang banget terpuruknya. Kadang-kadang apa-apa dikaitin sama mental health, apa-apa dikaitin sama bunuh diri gitu. Jadi menurut kakak, apakah Gen Z itu emang mentalnya selemah itu atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Oke, wah ini pertanyaan yang menarik juga nih. Ini bisa jadi satu webinar sendiri nih, panitia, kalau mau dibikin lagi. Nah, tapi gini, tadi ini sebetulnya nyambung sama pertanyaannya Kak Desla tadi ya, bahwa gini, setiap generasi itu kita perlu memahami bahwa setiap generasi itu tumbuh di kondisi yang tidak sama. Kayak misalnya Kak Saliha, itu aja tumbuhnya sama saya udah beda kali, meskipun kita nggak berjarak sejauh itu gitu ya. Tapi lingkungan kita, tempat kita bertumbuh, lingkungan sosial di sekitar kita, lingkungan dunia maya kita itu sudah berbeda, dan kondisi dan perbedaan itu juga berpengaruh terhadap misalnya tekanan atau tuntutan yang dihadapi kayak gitu. Nah, teman-teman Gen Z itu kan tumbuh di zaman teknologi itu berkembang dengan pesat, ya enggak? Dari dalam hal teknologi, dalam hal penyebaran informasi, seperti itu. Nah, kalau saya melihat perkembangan yang pesat ini, itu tuh bahkan bukan hanya untuk Gen Z, itu bisa menimbulkan stressful tersendiri, gitu. Jadi ketika kita sebagai individu yang kemudian tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan yang pesat ini, ya itu akan menjadi permasalahan tersendiri kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau saya akan melihatnya poinnya bukan di generasi mana yang lebih tangguh, generasi mana yang lebih lemah gitu. Tapi kita yang perlu mengenali tantangan apa yang ada di generasi kita dan kemudian kita menguatkan diri supaya kita bisa beradaptasi dengan tantangan itu. Kayak gitu. Nah, kayak misalnya sekarang informasi tuh di media sosial tuh cepet banget. Dan itu bisa melelahkan loh, itu bisa stressful loh, itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental loh. Contohnya apa? Contohnya FOMO, overthinking, gitu kan? Kayak seolah-olah yang terjadi di dunia sosial, di dunia maya itu ada sesuatu yang standarnya tuh kayak gitu. Jadi kalau kita nggak kayak gitu, kita udah beda gitu misalnya, padahal kan enggak. Nah, itu juga, jadi kita juga perlu membekali diri kita dengan keterampilan bijak dalam bermedia sosial, karena kalau enggak, ya interaksi kita di media sosial akan menjadi racun buat kita, bukan malah kita jadi berkembang karena teknologi yang berkembang, tapi kita malah yang jadi ngedrop karena kita nggak bisa beradaptasi dengan itu, kayak gitu. Terus misalnya jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain, kayak gitu kan, misalnya di sebagainya. Itu yang saya lihat menjadi stressful sebetulnya. Kayak gitu, ditambah ya tuntutan-tuntutan sekarang kayak misalnya dalam hal akademik, mungkin kurikulumnya kayak gimana, karena banyak hal yang harus dicapai dan sebagainya. Nah, tantangan seperti itu harus kita sadari. Dan kemudian setelah kita menyadari itu, ya kita membekali diri kita dengan misalnya kita untuk bisa coping dengan lebih baik, untuk bisa meregulasi emosi dengan lebih baik, seperti itu. Jadi tadi kalau saya akan menekankan lagi bukan fokus pada generasi mana yang lebih tangguh, mana yang lebih lemah ya, karena setiap generasi itu ada tantangannya sebetulnya, tapi akan lebih produktif ketika kita bisa menyadari tantangan yang saya hadapi itu apa yang bisa menjadi kelemahan bagi saya, dan apa yang bisa saya lakukan untuk menguatkan diri saya. Gitu. Oke, berarti media sosial nih bisa jadi racun nih. Berarti saya perlu meningkatkan literasi tentang penggunaan digital. Saya perlu untuk lebih mindful ketika menggunakan media sosial gitu. Oh, di era media sosial sekarang perbandingan sosial itu jadi
matters banget nih, jadi isu tersendiri. Berarti saya perlu belajar untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain, untuk lebih bisa menghargai diri saya, untuk lebih bisa fokus pada apa yang ada di depan saya, bukan pada apa yang terlihat di media sosial. Nah, itu adalah cara kita beradaptasi sebetulnya dengan tantangan-tantangan yang ada di generasi kita, kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak tuh? Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Sayang sekali karena terbatasnya waktu ya Mbak. Bagi teman-teman yang belum sempat bertanya, mungkin bisa hubungi kontak Mbak Wirda ya Mbak ya. Nah, dan untuk teman-teman yang sudah bertanya, semoga tidak puas dan dipersilakan Kak. Yes. Mungkin ya tadi mengingatkan lagi begitu bahwa kita perlu menyadari gitu bahwa memang ya ketika kita hidup itu stres, kesulitan, itu ada, itu pasti ada kayak gitu, sehingga bagaimana supaya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu kita bisa beradaptasi dengan baik. Kalau kita bisa beradaptasi, kesulitan, stres itu malah jadi membuat kita berkembang, menjadi seseorang yang berkembang kayak gitu. Nah, kalau kita juga jadi bisa beradaptasi dengan hal itu, kita juga jadi bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan lebih optimal.